Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada lagi lillah. Jadi sampai ditetapkan kata lillah itu menunjukkan jangan main-main dengan niat. Niat itu menjadi pondasi agar mendapatkan mabrur, itu harus pondasi dasarnya innamal a'malu binniyat. Niatnya harus semata-mata karena Allah. Niat bukan karena ingin mendapatkan titel haji umpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada subuh kali ini dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Subuh ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan ibadah haji dan satu lagi ibadah kurban. Dan ini dua hal yang sama-sama dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Kita akan melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi seputar haji dan kurban. Yang pertama, ibadah haji. Banyak ayat berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain, tetapi ayat yang membicarakan tentang ibadah lain itu beda dengan ketika Allah berbicara tentang ibadah haji. Salah satu contohnya surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan semata-mata karena Allah. Lillah itu kan artinya karena Allah. Lillahi ta'ala kata kita. Dan karena Allah lah. Dan semata-mata karena Allah lah hendaknya manusia itu menunaikan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang menarik di ayat ini, didulukan kata lillah. Lillah. Biasanya lillah itu kan di ujung. Kalau kita salat usolli fardhus subhi raka'ataini, ujungnya lillahi ta'ala. Tapi dalam ayat ini lillah didulukan. Karena ibadah haji ini ibadah puncak. Kalau kita urutkan dari rukun Islam, maka dia menempati urutan terakhir itu ibadah haji. Maka harus benar-benar karena Allah. Jadi bagi yang melaksanakan haji dipastikan, diingatkan, ingat harus karena Allah. Kalau ibadah puasa, ya tak ada ayat menggunakan kata lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah salat juga gitu. Wa aqimus shalah
dirikan salat, wa atuz zakah, zakat. Tapi khusus untuk haji ini digunakan kata lillah. Nah, agar niatnya tak berubah. Agar niat yang orang yang akan melaksanakan haji atau umrah itu benar-benar karena Allah Ta'ala. Jadi itu yang dipesankan oleh Allah ketika akan melaksanakan ibadah haji, termasuk di dalamnya juga umrah. Karena dalam pelaksanaan haji itu ada umrahnya. Seperti ayat 196 surah Al-Baqarah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada lagi lillah. Jadi sampai ditetapkan kata lillah itu menunjukkan jangan main-main dengan niat. Niat itu menjadi pondasi agar mendapatkan mabrur, itu harus pondasi dasarnya innamal a'malu binniyat. Niatnya harus semata-mata karena Allah. Niat bukan karena ingin mendapatkan titel haji umpamanya. Niat bukan karena ingin dipandang bagaimana-bagaimana. Niat untuk menunaikan ibadah ini semata-mata karena Allah. Nah, ini yang mungkin sebahagian orang berat memurnikan, meluruskan niat ibadah. Jadi kita doakan jamaah kita yang berangkat haji diluruskan niatnya agar mendapatkan pulang dia membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, di samping itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ibadah haji ini dia kan dibagi tiga. Ibadah itu dibagi tiga. Ada namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Ada ibadah badaniyah, ibadah badan. Ada ibadah maliyah wa badaniyah. Kalau ibadah maliyah itu seperti zakat, kan ibadah harta. Khusus harta. Kalau ibadah badaniyah, sholat, puasa itu kan badan fisik, ruku, sujud, menahan, makan, minum itu masalah fisik. Tapi ibadah haji ini dia mencakup kedua-duanya. Ada di sana harta yang harus dikeluarkan, ada fisik yang juga harus berfungsi di sana. Ada sa'inya, ada tawafnya, ada melontar jumrohnya. Nah, jadi dia mencakup kedua-duanya, maliyah wa badaniyah. Nah, oleh karena itu penting untuk meluruskan niat karena ibadah ini mencakup kedua-dua dari unsur ibadah maliyah dan badaniyah. Nah, sehingga ada ayat lain pula yang memberikan perincian tentang ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, ayat 197 surah Al-Baqarah. Al-hajju ashhurum ma'luman. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maklumat yang telah ditentukan, yang telah diketahui. Jadi apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji? Berarti kan bulan haji itu bukan satu. Bulan-bulan haji. Kalau satu bulan syahrun. Kalau ashhurun bulan-bulan. Mana yang dimaksud dengan bulan haji? Bulan haji itu bulan apa Bapak Ibu? Bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini jamak tuh, ashhurun. Yang disebut bulan-bulan haji itu Syawal. Jadi orang kalau dia tanggal 1 Syawal dia berniat miqat makani atau miqat zamani, maka dia sudah dikategorikan melaksanakan haji. Tapi kalau tanggal 30 Ramadan ya kan ada yang berangkat umpamanya sudah berada di Makkah sejak bulan Ramadan. Kemudian dia memasang niatnya di tanggal 30 Ramadan, tak berlaku ibadah haji. Di ifrad misalnya kan. Tapi kalau tanggal 1 Syawal, dia dah masuk ibadah haji. Cuma kalau yang Indonesia kan biasanya kan hajinya tamattu. Setelah niat nanti setelah umroh kemudian dia boleh ganti pakaian segala macamnya.
Nanti di tanggal 8 9 baru bersiap-siap ke Arafah untuk hajinya. Nah, jadi al-hajju asyhurum ma'luman, bulan haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi pelaksanaannya bisa sudah dimulai sejak tanggal 1 Syawal. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Janganlah dia berkata tak baik, jangan pula dia berbuat fasik, maksiat, wala jidala, jangan pula dia bertengkar, berkelahi, beradu, berkonfrontasi, salah-salah sedikit sampai adu ucapan, lisan, sumpah serapah, caci maki. Nah, itu diingatkan oleh Allah supaya ibadah hajinya benar-benar sempurna. Dia harus menghindari sifat-sifat yang disebutkan 3 yang dilarang. Fil haji, jangan buat 3 unsur itu dalam pelaksanaan haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, dan apapun yang engkau kerjakan, kata Allah, maka Allah Maha tahu. Apapun perbuatan baik yang engkau lakukan, artinya selama haji itu baik-baik. Memang pelaksanaan haji ini rawan. Maksudnya kemungkinan terpancing emosi itu ada. Silap-silap sedikit, nah nanti bisa salah ucap. Gara-gara AC, yang satu pakai AC, yang satu tak mau pakai AC. Di dalam itu bisa kelahi. Jadi banyak persoalan pelaksanaan haji. Kemudian Allah ingatkan, wa tazawwadu, berbekallah supaya ibadah haji itu sempurna, bawalah bekal. Apa bekalnya? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal takwa itulah yang dibawa. Itulah gunanya manasik haji itu kan, memberikan bekal-bekal agar jamaah bisa nanti membawa dirinya ke tanah suci itu, melaksanakan seluruh rangkaian itu dengan sempurna. Jadi bawa takwa, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam. Dan takwa itu bahagian dari akhlak. Makanya akhlak itu penting untuk dibawa, ditampilkan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah bekal yang sering dilupakan. Nah, takwa. Banyak orang fikihnya bagus. Jadi fikihnya udah mantap, udah hafal dia rangkaian ibadah haji itu. Tapi masalah akhlak tak 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 baik. Nah, gimana rusak akhlaknya? Maka itu bisa membuat rusak pahala ibadah haji. Jadi kalau kita mengkaji ini, ya sekalian untuk persiapan yang akan berangkat tahun depan lagi, siap-siap dari sekarang. Atau yang sudah mau berangkat atau yang sudah berangkat, tentu kita doakan jemaah kita yang sedang berangkat. Karena kalau akhlak ini tidak dimantapkan, nanti jadi masalah nanti di sana. Dan Nabi mengingatkan orang Islam itu, orang beriman itu, siapa orang beriman yang imannya sempurna? Kita kalau mau melihat kesempurnaan iman, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya itu siapa? Orang yang baik akhlaknya. Makanya ayat tadi bicara tentang akhlak. Wala jidala, jangan bertengkar, itu masalah akhlak. Masalah akhlak ini diuji betul ketika melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi tentang akhlak ini? Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Kemudian kata Nabi, aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan meskipun hanya bergurau.
Tapi kata Nabi lagi yang terakhir, aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak baik. Jadi kan kalau mau minta surga, kata Nabi, mintalah surga yang paling tinggi. Fas'alil jannatal firdausal a'la. Kalau mau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Nah, minta sudah diminta, ya Allah masukkan doa kita jannatul firdaus. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Sudah dimintakan. Tapi apa upayanya? Upayanya dia memperbaiki akhlak. Nah, itu yang poin-poin penting seputar ibadah haji, cuplikannya. Nah, kemudian kita lihat ayat-ayat atau hadis Nabi terkait bulan haji ini, dan ada hari-hari yang utamanya khusus. Ada ayat yang kalau kita baca ayat wal fajri walayalin ashrin, surah Al-Fajr. Demi fajar, walayalin ashr, demi 10 hari, wasyaf'i wal watar, demi genap dan demi ganjil. Nah, Nabi pernah menjelaskan, hadis ini disebutkan dalam Musnad Ahmad. Apa yang dimaksud dengan 10? Demi fajar, demi 10 hari. Ternyata 10 hari yang ada dalam surah Al-Fajr itu, kata Nabi, innal asyra asyurul adha. Sesungguhnya yang dimaksud 10 itu 10 awal di bulan Zulhijjah. Itu sampai disumpah oleh Allah itu menunjukkan 10 hari ini istimewa. Bersumpah Allah mengatakan walayalin asyr, demi 10 hari. Kemudian yang dimaksud dengan ganjil apa? Wal witru yauma arafah. Ayatnya wal watru. Kalau ayatnya wasyaf'i wal watri. Yang dimaksud ganjil itu adalah tanggal 9 hari Arafah. Wasyaf'u yaumun nahr. Adapun yang genap adalah tanggal 10. Jadi sampai disebutkan, kalau kita rincikan 10 hari itu yang utama. Kemudian difilter lagi tanggal 9. Yang paling hebat lagi tanggal 10. Nah, ini yang akan kita bahas, ada apa dengan 10 hari ini. Kemudian amalan-amalan apa yang bisa kita laksanakan, baik dilaksanakan oleh yang melaksanakan ibadah haji atau kita yang berada di tanah air. Apa yang mesti kita laksanakan di hari-hari yang terbaik ini. Nah, ada ayat bicara tentang haji terkait juga dengan hari-hari yang istimewa itu. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan panggillah manusia untuk mengerjakan haji. Jadi sebetulnya kita ini sudah dipanggil, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Panggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan. Jadi kalau ada orang, kenapa belum daftar? Belum ada panggilan. Itu masalah juga. Bukan belum ada panggilan, udah dipanggil. Nah, cuma belum mau. Nah, kalau yang udah ada rezeki, duitnya udah ada, tapi belum mau. Nah, tapi kalau dia udah daftar, berarti dia udah mau. Masalahnya kan orang berpikir, melihat sekian tahun lagi, entah sampai umur awak entah tidak. Tapi kan ada niat. Niat itu dibuktikan dengan dia berupaya seperti itu. Nah, kemudian untuk apa menunaikan ibadah haji itu? Mereka datang ke sana. Disebutkan sini liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Menyaksikan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan satu lagi, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Untuk agar supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Nah, ini yang mau kita analisa. Apa yang dimaksud dengan hari yang ditentukan? Kan tidak disebutkan di situ hari mana. Dalam ayat itu kan cuma disebut wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebut nama Allah
pada hari-hari yang ditentukan. Kapan hari-hari yang ditentukan itu? Kata para ulama, kalau kita lihat penjelasan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan mufassir. Mufassir yang direkomendasi Nabi. Kan Nabi pernah mengatakan begini. Berdoa, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini agama. Wa'allimhu ta'wil. Ajarkan kepadanya, berikan kepadanya kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi merujuk tafsir Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan ayat tadi, hari-hari yang telah ditentukan itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mana lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Kan kita tahu tuh Ramadan ini kan luar biasa, ada pula Lailatul Qadar di dalam. Tetapi sebahagian ulama kita mengatakan, kalau dibandingkanlah 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama bulan Zulhijjah, lebih tinggi kedudukan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang sebentar lagi kita akan masuk. Sekarang bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi lah kita akan memasuki 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, jadi sampai-sampai Nabi mengatakan begini, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri." Tidak ada hari ketika orang beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah dari hari 10, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. 355 hari dalam kalender Hijriyah, 1 tahun. Dari 300 lebih hari ini, mana hari yang paling utama? Hari yang paling baik beramal soleh dan paling dicintai oleh Allah itu ada, yaitu 10 hari di awal Zulhijjah. Artinya kedudukan 10 pertama bulan Zulhijjah ini, kalau kita beramal, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Bulan Ramadan amal kita dicintai Allah. Bulan-bulan lain amal-amal kita dicintai Allah. Tapi yang paling dicintai oleh Allah, beramal ketika berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah itu makanya sampai dia mengungguli hari-hari yang lain. Itu juga sebabnya sampai disebutkan dalam Al-Quran 10 hari tadi. Kan? Wal fajri wa layalin asyar. Dari 10 hari difilter lagi. Tanggal 9. Yang paling istimewa tanggal 10. Jadi sebetulnya hari terbaik dalam setahun itu tanggal 10. Hari terbaik. Kata Nabi, khairul ayyami yaumul adha. Sebaik-baik hari adalah hari adha. Hari adha itu hari tanggal 10. Maka disebut juga tanggal 10 itu dengan Haji Akbar. Walaupun banyak orang menyebut Haji Akbar itu kalau Arafah bertepatan hari Jumat gitu ya kan. Tapi istilah Haji Akbar itu kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, yang dimaksud dengan Haji Akbar itu pada tanggal 10. Karena di tanggal 10 itu menumpuk seluruh rangkaian manasik haji. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata dia, "Walladhi yazharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashrin Dzulhijjah", menurut saya yang lebih tepat katanya, keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena terkumpulnya ibadah-ibadah besar di dalamnya. Ibadah-ibadah besar bisa sholat maksudnya ada sholat Idul Adha. Dia kalau dilihat mana lebih besar Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha. Cuma di kampung kita, daerah kita, Idul Fitri itu lebih besar. Hari raya mana yang lebih gembira? Nampaknya Idul Fitri. Tapi hakikatnya sebetulnya lebih tinggi kedudukan Idul Adha. Karena berkumpul di 10 hari itu
ibadah istimewa. Ada ibadah sholat. Kalau mungkin puasa itu maksudnya puasa Arafah tanggal 9 kan sejak 1 sampai 10. Ada juga bahkan bisa dilaksanakan sejak tanggal 1 sampai 9 puasa itu. Mau bisa melaksanakan 9 hari itu yang paling afdal. Kemudian ada sedekah. Sedekah yang paling baik itu sedekah di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tapi kita lebih banyak kita bersedekah itu di 1 Syawal. Ya kan, kalau datang anak-anak jalan lebaran ke rumah, kasih. Tapi Idul Adha dah sibuk motong sapi itu tak ingat sedekah lagi. Pada waktu sedekah Idul Adha yang lebih baik. Tetapi baik semuanya kapan pun baik, tapi yang terbaik di hari yang terbaik Idul Adha. Kemudian yang tak ada di hari yang lain adalah ibadah haji. Kalau sedekah bisa kapan-kapan saja. Kalau haji tak bisa di hari selain waktu-waktu yang sudah ditentukan itu. Khususnya lagi pelaksanaan rangkaian ibadah haji itu kan sejak berangkat. Kalau ada yang tarwiyah ke tanggal 8 kemudian Arafah, kan haji itu puncaknya waktu wukuf di Arafah. Kemudian setelah terbenam matahari mulai berangkat ke Muzdalifah, itu tanggal 10 itu, malam itu udah 10. Nah, itulah banyak rangkaiannya, mengambil batunya dan lain-lain. Nah, puasa yang dimaksud itu puasa Arafah. Ini kalau nanti panjang umur sampai kita pada tanggal 9, maka kita akan berpuasa. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, kata Nabi. Cuma masalahnya kalau nanti berbeda penanggalan. Biasanya itu jadi pertanyaan terus. Di sana orang sudah hukum. Kita di sini baru tanggal 8 Zulhijjah. Sebetulnya Ustaz, kita puasanya hari ini atau besok? Nah, itu pertanyaan jemaah, kan? Karena kan kita Idul Adha-nya 2 hari lagi. Hari ini masih tanggal 8. Sana dah hukum. Puasa itu bukan melihat hukum. Puasa itu melihat hilal. Hilal itu dilihat di negeri kita. Kalau hilal di sana memang udah tanggal 9. Tapi hilal di negeri kita baru tanggal 8. Nah, maka berpuasa melihat kalender di tempat kita masing-masing. Itu kan ada data-datanya itu. Di zaman Nabi juga seperti itu. Ada perbedaan orang yang sedang musafir itu. Seperti riwayat Quraib itu kan ada hadis. Setiap negeri boleh memutuskan sendiri. Ini landasan hadis-hadis. Ini sudah dibahas juga, ini kan sudah banyak. Pokok setiap tahun itu selalu ada pembahasan itu. Intinya biar sederhananya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa karena melihat hilal. Kapan kita melihat hilal tanggal 1 di sini? Berarti nanti dihitungannya 2, 3, 4, 9-nya hari apa? Tergantung hilal di negeri kita. Kemudian al-hajju Arafah. Nah, itu tadi yang disebut haji itu wukuf di Arafah. Kemudian kalau kita lihat khususnya pada tanggal 10, nah itu ada diperintahkan kita untuk memperbanyak tahlil, tasbih, takbir dan tahmid. Dan tentang takbir muqayyad itu sebetulnya di awal-awal Zulhijjah itu sudah dianjurkan. Hanya nanti yang paling kuat pendapatnya itu di hari tanggal 10. Itu aja perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau ada yang melaksanakan sejak awal, itu sampai 4 hari tibanya kalau diikutkan tanggal 10, 11, 12, 13. Selama itu setiap selesai sholat dianjurkan untuk berzikir takbir muqayyad. Kemudian, nah ini yang kita maksud tadi, bahwa perjalanan haji itu kalau kita melihat mengapa tanggal 10 itu disebut haji akbar, karena rangkaiannya ini semua di tanggal 10 semua dilaksanakan. Nah, jadi disebutlah dia haji akbar. Nah, itu pembahasan seputar
haji. Dan kita akan masuk sedikit tentang kurban. Tadi berarti materi ini ada yang hilang. Jadi dicek di materi satu lagi. Materi tentang kurban. Jadi ternyata bisa salah tekan juga tadi ini ternyata. Jadi yang keluar cuma haji aja. Padahal yang mau dibahas haji dan kurban. Maka ditunggu-tunggu mana data kurbannya. Tak muncul-muncul. Rupanya ada di slide lain ini. Jadi kita ambil cuplikan sedikit tentang amalan di bulan Dzulhijjah fikih kurban. Nah, ini yang perlu diingat persiapan menuju kurban. Ibadah kurban ini sampai disebut begini oleh Nabi. Tidak ada amal, tidaklah seorang manusia melakukan amal pada tanggal 10 lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Maksudnya tanggal 10 itu amal yang terbaik adalah menumpahkan darah, ibadah kurban. Dan keutamaan kurban ini nanti dia akan bersaksi pada hari kiamat. Kata Nabi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, tanduknya, bulunya dan kukunya. Maksudnya kenapa harus disebut tanduk, bulu dan kuku? Karena itu tidak kita makan. Tanduk, tak ada orang mau makan tanduk kerbau. Bulunya tak juga, kukunya tidak. Lalu dianalisa oleh para ulama, mengapa disebut tanduk, bulu dan kuku, sedangkan yang tak dimakan aja bersaksi, apalagi nanti daging-daging hewan yang dibagikan. Artinya dia utuh datang nanti untuk bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang keutamaan yang lebih hebat lagi, wa anna ad-dama la yaqa'u minallah bimakan qabla ay yaqa'a minal ardi. Sesungguhnya darah hewan kurban itu sebelum dia jatuh ke tanah, maka Allah sudah mengampuni dosa hamba-hamba Allah yang berkurban. Jadi kita berkurban. Memang di antara tujuannya daging-daging itu akan dibagi-bagikan. Dibagikan ke masyarakat fakir, du'afa semuanya. Tapi yang lebih hebat dari itu bukan sekedar membagikan daging hewan kurban, tapi dosa kita diampuni oleh Allah. Fatibu biha nafsan. Fatibu itu artinya thayyib, thayyibah. Kan thayyibah. Masjid at-thayyibah. Fatibu biha, maka menjadi baiklah dirimu nafsan. Maka dirimu menjadi baik. Yang selama ini banyak dosa, dihapuskan dosanya. Sebetulnya kurban itu manfaatnya untuk kita, diampuni dosa-dosa. Kalau orang berpikir kurban itu sekedar membagikan hewan kurban dagingnya dimakan, nanti dilihatnya dalam catatan udah berapa peserta kurban. Sekian. Oh, udah banyak. Berarti saya tak perlu ada di sini. Kan udah banyak tuh jamaah tuh yang lain. Kalau untuk bagi-bagi daging udah berlebih nampaknya nih. Nah, kalau gitu saya tak usah kurban lagi. Mungkin orang berpikir begitu. Tapi kalau dia berpikir dosa saya banyak, salah satu cara untuk menggugurkan dosa adalah berkurban. Kalau gitu saya berkurban. Jadi memang orang bisa salah paham dengan kurban karena sudut pandangnya beda. Kalau dia membatasi kurban itu sebatas untuk bagikan daging hewan kurban supaya orang makan, yang orang-orang du'afa yang jarang makan daging udah diberikan jadi makan dia, ya nanti dia berpikir dah cukup. Nah, oleh karena itu kita berpikirnya harus berparadigma ganda. Sampai-sampai Nabi mengancam orang yang tak berkurban. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau dia berkurban, maka janganlah dia dekat ke tempat sholat kami. Kan diancam Nabi itu orang tak mau kurban. Makanya mazhab Hanafi menjadikan dalil hadis ini sebagai
landasan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Wajib kurban ini, kata mazhab Hanafi. Kenapa? Nabi mengancam, kalau tak kurban jangan dekat ke masjid. Ada kemampuan rezeki, tak mau kurban, jangan datang ke masjid At-Thayyibah. Kalau sebut gitu nanti jemaah marah. Tapi tentulah tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang menyebut sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Di antara dalilnya, wa idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Kalau masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, melihat hilal kan di akhir bulan Zulqa'dah, tinggal udah masuk tanggal 1. Dan ada niat, arada itu kan ingin berkurban. Nah, dari kata ingin ini lahir hukum sunat. Ingin, berarti ada yang tak ingin. Walaupun dia punya rezeki tak ingin, berarti dia tidak dihukum. Itu alasan mazhab Syafi'i dan lainnya mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib. Tetapi ada faedah lain dari hadis ini, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Kalau dah masuk tanggal 1, kita memang dah ada mau berkurban, tahanlah dari memotong kuku dan memotong rambut. Tetapi yang dimaksud ini memotong kuku siapa? Kuku kita atau kuku kambing itu. Nah, ada pendapat mengatakan itu yang dimaksud itu bukan rambut dan kuku kita yang tak boleh dipotong. Jadi apa? Kuku hewan kurban itu yang tak boleh dipotong. Bulunya yang tak boleh dipotong. Kenapa? Karena itu yang bersaksi nanti di akhirat. Nah, kan itu tadi dalilnya tadi itu. Sesungguhnya dia akan datang tanduknya, bulunya, kukunya pada hari kiamat. Nah, itulah makanya, tetapi itu termasuk pendapat yang syaz. Yang syaz itu pendapat yang nyeleneh, yang termasuk yang tidak kuat. Maka pendapat yang terkuat itu kalau kita baca penjelasan Imam Nawawi, itu kembali hi-nya itu fal yumsik an sya'rihi. Rambutnya, kukunya. Maksudnya orang yang mau berkurban itu. Tapi karena bisa dipahami juga itu hi-nya kembali kepada hewan kurban, maka ada yang memahami demikian. Intinya ini termasuk sudut pandang yang berbeda, hanya tidak terlalu kuat pendapat. Dan hukumnya pula kalau kita potong tak sampai ke haram. Jadi kalau ada yang motong kuku, rambut, ya makruh dia. Jatuhnya ke makruh. Tapi kalau kita mau sempurna, memang kalau memotong kuku di bulan Zulqa'dah ini lah. Udah masuk bulan Zulhijjah, tahan-tahan sampai tanggal 10 udah disembelihkan hewan kurban, baru potong kuku dan rambut dan lain-lainnya. Itu paling tidak hal-hal yang perlu kita persiapkan menjelang kita akan melaksanakan ibadah kurban. Tadi karena sudah berdering, mungkin akan kita tutup. Dan sebelum tutup, 1-2 pertanyaan masih dimungkinkan kalau ada yang mau kita diskusikan. Nanti di kesempatan lain bersama ustaz-ustaz lain akan diperdalam tentang kurban. Dan dekat-dekat waktunya baru diperdalam. Sekarang baru persiapan-persiapan kita, semangat-semangat kita untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Iya, Pak. Bulan Syawal. Iya. Begitu pentingnya tanggal 10 itu, sedangkan menentukan tanggal ini kita beda. Jadi sebetulnya tanggal 10 itu yang mana? Dan kemungkinan akan bisa beda lagi seperti Idul Fitri kemarin. Bapak ikut yang mana? Kalau Bapak umpamanya cenderung ikut umpamanya salah satu ormas, yakin aja lah itu tanggalnya. Kalau umpamanya cenderung ikut penanggalan kalender di negeri kita yang ditetapkan berdasarkan ru'yatul hilal, umpamanya ikut pula. Yang mana yang lebih yakin Bapak, dipersilahkan.
kita tidak akan menjustifikasi salah satunya salah. Karena semuanya itu punya dasar-dasar. Nah, jadi itu kan para ahli itu. Dia menetapkan berdasarkan ini, kesimpulannya ini. Kita orang awam ini kan ngikut aja. Ikut aja. Kalau ikut yang mayoritasnya mungkin ikut pemerintah dalam hal ini. Kalau ikut umpamanya satu pemahaman ormas dengan data-data dan dalil-dalilnya, boleh juga. Jadi Bapak yakin yang mana itu aja kesimpulannya. Nah, tapi kalau umpamanya orang tanggal 10, dia baru tanggal 2, itu menyimpang atau jauh menyimpang. Tapi kalau antara 2 hari itu dimaklumi. Bahkan di zaman Nabi aja ada yang beda. Itu hadis tadi itu kan beda. Mana hadis tadi? Orang di sini, kami dah nampak hilal di sana ya Rasulullah. Oh iya, kalau begitu besok kita sholat Idul Adha. Di zaman Nabi aja sudah ada perbedaan pendapat. Dan Nabi tidak sampai ngotot, salah kali kita, salah enggak. Jadi yang ini harus kita pahami, pilihan, sifatnya pilihan. Mau pilih ini bisa, pilih ini bisa. Antara dua itu aja. Insya Allah tidak akan, karena ijtihad ulama itu menjadi dalil. Kan disebutkan inna qaulal mujtahid dalilul ami. Sesungguhnya kesimpulan ulama-ulama yang berijtihad itu dalil bagi orang awam. Jadi kita mana yang kita yakini itu saja. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah nampaknya yang dapat kita kaji pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Ada lagi Bu? Iya, silakan. Ya. Bagaimana hukumnya? Boleh tidak kita, dia sama dengan sebetulnya seperti sedekah kita timbanya kan. Atau kita seperti memberikan ini, ada niat mau kurban, tapi duit tak ada Bu. Ini ada duit, kurban lah. Itu sama dengan Nabi berkurban untuk keluarganya, untuk umatnya kan. Kan Nabi, Allahumma taqabbal minni wa taqabbal min ummati. Ya Allah, terimalah kurbanku dan terimalah kurban umatku. Berapa dia berkurban? 100 ekor unta. Ini untukku dan ini untuk umatku. Baik yang hidup maupun ada yang sudah meninggal dunia. Jadi bisa orang berkurban atas nama saudaranya, atas nama kerabatnya, atas nama umat. Buktinya Nabi berkorban atas nama umatnya. Jadi boleh yang seperti itu boleh. Bahkan jangankan yang hidup, yang untuk meninggal aja bisa. Ya kan, apalagi yang hidup kan. Untuk meninggal aja boleh. Nah, jadi itu dalilnya kan yang dipraktekkan Nabi ketika akan menyembelih itu disebutkannya untuk keluarga dan untuk umatku. Untukku, keluargaku dan umatku. Gitu Bu ya. Wallahu a'lam. Iya. Kurban atau akikah? Kurban sama akikah ini tidak ada hubungan sama sekali. Maksudnya yang kurban, yang akikah. Dia kan masalahnya apa hukum kurban tapi belum akikah. Kan itu yang jadi permasalahan. Tak ada hubungan akikah dengan kurban. Apa sebab? Kurban itu untuk masing-masing orang. Masing-masing kita aslinya kan. Tapi boleh pakai untuk nama lain bisa. Sedangkan dan itu kewajiban atau katakan tanggung jawab orang tua. Kalau tidak tanggung jawab orang tua kalau untuk kurban, tetapi untuk akikah itu tanggung jawab orang tua. Kan beda. Kemudian kalau dagingnya dimasak.
Kalau akikah kan dimasak, dibagikan setelah masak. Tapi kalau kurban ini belum dimasak, dibagikan daging-dagingnya. Sehingga tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Bagi yang belum akikah, sampai tanggal 10 Zulhijjah dia kurban dulu, kurban aja. Nanti ada rezeki lagi akikah. Masalah kami dah umur 50 tahun Pak Ustadz, boleh akikah. Yang umur 50 tahun tetap bisa akikah. Kenapa? Karena Nabi berakikah dirinya aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi. Diangkat jadi nabi itu umur berapa? 40 tahun. 40 tahun dan bisa jadi 40, 50. Berapapun sudah dewasa dia mau akikah diri sendiri dibolehkan kalau mau. Buat undangannya. Hadiri akikah ibu fulan, ibu hajah fulanah gitu kan. Ibu hajahnya akikah. Nah, jadi nanti sembelih seekor kambing kan. Kalau bapak berarti 2 ekor kambing. Tapi tidak ada prosesi acara pemotongan rambut. Tidak ada juga acara masuk di buayan. Iya kan? Nah, atau acara marhaban kan? Nanti ibu-ibu pula main apa tuh? Rabbana marhaban. Mana yang akikah tuh? Punya atu-atu. Jadi akikah aja, nggak apa-apa, Bu. Nah, tetapi tidak ada hubungan dengan kurban. Lu kurban di waktunya. Mau sekarang akikah dulu nggak apa-apa. Artinya dia tak saling membatalkan, tidak saling mengatakan ini afdol atau yang tidak. Nggak ada masalah afdol tidak. Yang penting akikah tersendiri, kurban tersendiri. Kalau akikah kapan saja bisa. Tapi ada waktu-waktu yang utama. Kalau dia baru lahir hari ke-7, tak bisa hari ke-7, hari ke-14, tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa juga 21 kapan saja. Artinya kan nggak diikat dengan waktu lagi. Tapi kurban nggak bisa di kapan saja, nggak bisa. Hanya 4 hari itu aja bisanya dalam setahun. 10, 11, 12, 13 tanggalnya. Tanggal 14 sudah tak bisa, tanggal 15 tak bisa. Kurban itu hanya 4 hari itu saja waktu untuk menyembelih. Jadi kapan-kapan kita untuk akikah boleh-boleh saja, tapi untuk ibadah kurban itu pilihlah satu di antara 4 hari itu. Gitu Bu ya? Baik. Jelas Bu ya? Nah, baik. Terima kasih atas perhatian jemaah semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Insyaallah berkah rezeki kita semua insyaallah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.